Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Regina CNI, BP 1810212047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang ekologi gulma, di mana bahan ini disusun oleh Indah Purnamasari, Nadira Dwi Okviani, dan Rizky Regina CNI. Yang pertama itu ada ekosistem tanaman gulma. Pertama itu ada gulma dan iklim. Faktor yang menentukan ekologi gulma adalah cahaya, suhu, air, angin, kelembaban, dan aspek musim. Kemudian ada faktor edafis, yaitu air tanah, aerasi, suhu, pH, kesuburan, dan sumber kesuburan. Kemudian ada gulma dan biota. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap asosiasi meliputi kesamaan seperti kesamaan ukuran benih. Kemudian ada konsep ekologi dasar. Yang pertama itu ada spesies. Gulma dan tumbuhan lain memiliki dua strategi bertahan hidup yang disebut K dan R yang mendefinisikan respon populasi terhadap gangguan. Kemudian ada masyarakat. Perubahan dapat terjadi dalam suatu spesies melalui mutasi dan perkembangan ekotip atau dengan pergantian satu spesies dengan spesies lainnya. Kemudian ada keberhasilan ekologis. Modifikasi lingkungan merupakan pendorong suksesi dan pertanian dilakukan dengan memodifikasi dan mengendalikan atau pengelolaan melalui kesuburan, irigasi, struktur, komunitas, lingkungan. Kemudian ada interaksi antara tumbuhan dan hama tanaman lainnya. Yang pertama itu interaksi energi ekosistem atau aliran sumber daya trofik langsung yang terjadi ketika hama atau antropoda yang mengutuhkan memakan langsung pada gulma yang dapat menyebabkan interaksi alelopati. Kemudian yang kedua itu perubahan habitat fisik dengan adanya gulma, misalnya suhu di dalam tajuk tanaman, konsumsi air. Mekanisme terakhir didorong oleh taktik kontrol yang digunakan untuk mengelola gulma dan hama lainnya, misalnya pengolahan tanah, herbisida, dan pestisida lainnya. Kemudian ada persaingan tanaman. Persaingan adalah pertanyaan tentang reaksi tumbuhan terhadap faktor fisik yang melingkupinya dan pengaruhnya terhadap tumbuhan yang berdekatan. Faktor-faktor yang mengontrol tingkat persaingan yaitu tanaman memiliki derajat hari, seperti maksimum harian, suhu minimum harian, suhu ambang atau dua suhu ambang berbeda antara spesies dan merupakan suhu di bawah tempat tanaman tidak tumbuh. Kemudian pengolahan tanah untuk pengendalian gulma dan herbisida. Kemudian ada persaingan nutrien, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium merupakan nutrisi utama tanaman. Untuk mencegah kekurangan hara bisa menggunakan pupuk tambahan. Kemudian ada persaingan untuk air. Gulma menggunakan lebih banyak air atau menggunakan air lebih efisien daripada tanaman. Kemudian ada persaingan untuk cahaya. Tanaman dengan daun yang ditempatkan secara horizontal ke permukaan bumi lebih kompetitif untuk mendapatkan cahaya dibandingkan dengan tanaman dengan daun yang tegak lurus ke permukaan bumi. Kemudian ada faktor-faktor tanaman bersaing. Ketika tanaman muncul pada waktu yang berbeda, tanaman pertama yang menempati suatu area akan cenderung menyingkirkan yang lainnya dan memiliki keunggulan kompetitif. Hubungan antara kepadatan gulma dan tanaman. Tanaman gulma hasil panen tanpa gulma, hasil panen akan maksimal dan pada kerapatan gulma yang besar, hasil panen akan nol. Saat kepadatan gulma terus meningkat, hasil panen turun dengan cepat tetapi tidak pernah sepenuhnya mencapai nol. Bahkan kerapatan gulma yang sangat tinggi tidak menghilangkan semua tanaman. Kemudian ada keajaiban kehilangan kompetitif. Data menunjukkan bahwa hasil panen berkurang jika padi disiangi sebentar setelah tanam. Saat dilakukan penyiangan selama 40 hari, hasil panen mencapai maksimal dan tidak ada keuntungan dari penyiangan tambahan 10 hari. Gulma pada padi tidak dapat tumbuh lebih dari sekitar 30 hari atau hasil panen akan turun. Baiklah, sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.